Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, kata Allah, bahwa kami tidak bisa mendengar apa yang mereka rahasiakan dan kami tidak bisa melihat apa yang mereka kerjakan? Tidak. Justru para malaikatku selalu menyertai mereka dan mencatat apa yang mereka kerjakan. Begitupun Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, Ittaqullah haitsuma kunt. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Atau takutlah kalian kepada Allah dalam keadaan apapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari hadis yang saya telah bacakan tadi, di dalam kitab At-Tuhfah Al-Audhi, syarah daripada kitab Jawami' Ibnu Tirmidzi, bahwa ulama menafsirkan yang dimaksud dengan haitsuma kunta adalah maksudnya di dalam keadaan apapun. Ialah dalam keadaan kaya kita harus bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan melarat kita pun harus bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan kita pun ditimpa musibah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terkait dengan hadis yang saya ceritakan tadi atau yang saya sebutkan tadi, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah menguji seorang pengembala, yaitu dengan mengatakan, juallah satu kambing itu kepada saya dengan tanpa memberitahukan kepada majikannya. Tapi apa? Pengembala kambing itu berkata kepada Umar, Umar, memanglah majikan saya tidak melihat saya sekarang, tapi Allah selalu melihat saya. Nah, dari kisah ini, yaitu tergambar sifat muraqabah terhadap diri kita semua. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat pada kehidupan seorang muslim masa kini, banyak seorang muslim yang tidak mempunyai sifat muraqabah. Tidak merasa bahwa mereka dilihat oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah. Betapa banyak seorang muslim yang ketika mengerjakan kemaksiatan justru berbangga diri. Dan betapa banyak seorang muslim ketika mengerjakan atau menipu orang lain dia tenang-tenang saja. Itu suatu tanda bahwa mereka gagal menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, nah, keadaan inilah yang harus kita rubah agar umat muslim kembali lagi dan punya sifat muraqabah. Tentunya sifat muraqabah ini paling sedikit bisa kita tandai dengan 3 perkara. Yaitu yang pertama, kita rajin mengerjakan amal ibadah dan mengerjakan amal yaitu untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Yang kedua, kita memuhasabah diri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hal inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang selalu memuhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Tapi orang yang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat muraqabah ini bisa kita tandai dengan meninggalkan semua yang tidak berfaedah. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu termasuk dari kebaikan keislaman seorang muslim yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau suatu hal yang tidak berfaedah itu halal, oleh Rasulullah dianjurkan agar ditinggalkan, apalagi yang haram. Sungguh kita harus lebih menjauhi lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.